bertemu lagi di Time Podcast Spesial Pelajar. Kita mau ngobrol lagi tentang program sekolah dari SMK Model PGRI 1 Mejayan. Kali ini soal Japanese Program atau program kelas Jepang. Sudah hadir bersama saya dan Pak Sigit Patmono, Sarjana Pendidikan sekaligus instruktur kelas Jepang, dan Kak Hamim, salah satu siswa yang ikut program kelas Jepang. Nah, Pak Sigit, apa sih Pak visi dan misi dari dibukakannya kelas Jepang itu? Untuk visi dan misi kelas Jepang sendiri, visinya yaitu untuk menjadikan program kelas Jepang itu unggul dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di dunia industri atau di dunia kerja setelah lulus nanti. Untuk misi dan visi kelas Jepang, misinya tadi visi, sekarang misinya yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan Jepang yang berorientasi pada kemandirian siswa, dengan potensi diri siswa. Terus misi yang kedua menyelenggarakan apa? Pelatihan untuk membentuk karakter siswa. Karena apa? Di Jepang itu sejak usia dini itu sudah karakter itu sudah dibentuk. Jadi makanya kita mengikuti program bagaimana pendidikan di Jepang itu mulai dari TK, SD, SMP. Jadi kita ikuti. Jadi kita membentuk karakter siswanya. Kenapa? Di siswa Jepang itu pertama-tama itu saya lihat anak-anak itu masih ngambang, belum punya karakter, belum punya jati diri. Jadi di kelas Jepang ini kita bentuk karakter anak-anak. Karena karakter itu tidak hanya meliputi pendidikan saja, tapi nanti untuk kehidupan keseharian. Misalnya karakter bagaimana kita bekerja, bagaimana nanti kita hal-hal sederhana saja. Bagaimana kita bertulis, itu adalah sebuah karakter. Kita tanamkan ke anak-anak kita. Karena gaya Indonesia dan sangat jauh berbeda. Makanya pendidikan karakter kita utamakan dahulu. Ya, terus berapa lama Pak program kelas Jepang ini sudah dijalankan? Untuk program kelas Jepang ini dimulai pada tahun 2018. Bapak Kepala Sekolah sebenarnya sudah lama mencanangkan program kelas Jepang itu, tapi baru terrealisasi pada tahun 2018 karena beliau melihat melihat Jepang itu sangat potensial sekali untuk lulusan anak SMK, baik untuk kuliah, baik untuk bekerja ataupun untuk magang di Jepang. Cukup lama ya Pak? Ya. Oke, terus apa sih Pak keunggulan program kelas Jepang ini? Keunggulan program kelas Jepang diharapkan nanti setelah anak-anak itu dididik mengikuti kelas Jepang, mereka tuh mempunyai kesiapan diri setelah lulus nanti. Tentunya anak-anak yang ikut kelas Jepang mestinya dia punya keinginan untuk sekolah, untuk melanjutkan sekolah kuliah lagi, atau mungkin ikut peserta magang, atau mungkin bahkan ikut kerja di Jepang. Karena sejak 2019 itu 1 April tepatnya kalau nggak salah, itu pemerintahan Jepang sudah membuka program yang namanya TG atau Toku Tegino, atau yang terkenal dengan SSB, Specific Skill Box. Jadi kita ada lebih peluang besar kita bisa bekerja di Jepang dengan penghasilan yang luar biasa. Terus penyelenggaraan kelas Jepang ini bekerja sama dengan siapa saja Pak? Nah, ini kebetulan saya dulu juga pernah ke Jepang, ikut program magang Jepang yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat Kemnaker. Jadi mantan-mantan teman saya ex-Kensuse itu dulu program magang di Jepang, banyak mendirikan LPK SO. Kita bisa kerjasama dengan beliaunya, apalagi dia sangat terbuka sekali, apalagi sesama mantan ex-Kensuse, peluangnya lebih besar lagi, lebih mudah gitu kan untuk menyalurkan nanti yang sudah lulus mengikuti kelas Jepang, nanti bisa ikut di LPK SO selanjutnya. Jadi istilahnya kalau kita sudah pembelajaran di sekolah ini, otomatis akan menyingkat biaya, tenaga, dan waktu. Jadi kalau kita tinggal tes saja, jadi nggak perlu pengulangan bahasa lagi.
usah payung, nggak usah itu lagi ya? Ya, jadi kita kan sudah siap, kita sudah mulai pembelajaran, sudah mulai awal gitu, sudah diajari tentang tata bahasa, tentang kosakata, tulisan-tulisan hiragana katakana, kita bekali kanji juga, kita ajarkan pendidikan coket, jadi untuk melatih anak-anak itu biar siap, nanti setelah lulus tinggal ikut tes saja. Jadi otomatis istilahnya bisa potong kompas gitu loh. Jadi coba bayangkan kalau di SMK kita itu pendidikan kelas Jepang, lulus terus dia nanti ikut LPK, berarti otomatis di LPK SO tentunya ya, yang SO itu sending organisasi, jadi organisasi pengirim peserta magang di Jepang. Jadi gini, kita itu bisa menghemat kalau seandainya anak-anak sudah kita ajari bahasa Jepang di sekolah kita bisa langsung ikutkan tes, jadi nggak perlu mengulang lagi kelas bahasanya. Jadi kan otomatis biayanya sudah berapa yang sudah dihemat gitu, waktu dan biaya. Nah, ngomong-ngomong, prestasi apa sih Pak yang sudah diraih di program kelas Jepang ini? Alhamdulillah, anak kelas Jepang sudah ada yang ke Jepang 3 anak, yaitu Hamida sama Tiga-tiganya sudah terbang ke Jepang meskipun di suasana pandemi yang luar biasa. Karena di Jepang juga dibuka tutup gitu. Jadi kebetulan pas siswa kita selesai wawancara, medical check up, pengurusan visa dan eligibility semuanya sudah selesai. Kebetulan pas negara Jepang dibuka, 3 anak ini sudah bisa terbang ke Jepang. Yang satu itu kerja di pengolahan makanan di daerah Kumamoto. Yang 2 ini ikut program Kaigo, yaitu perawatan di daerah Miekeng. Jadi alhamdulillah kita testimoni anak-anak ini bisa terbang ke Jepang walaupun dengan kondisi yang COVID-19 ini. Terus ya Pak, nah untuk Kak Hamim, kakak ikut kelas Jepang juga ya? Boleh dong kenalan pakai bahasa Jepang. Konnichiwa, hajimashite. Kenalkan, watashi no namae wa Hamim desu. Nama saya Hamim, sudah saya desu, umur 17 tahun, 3 nenshi desu. Sekarang kelas 3. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wow, bagus sekali. Ceritain dong Kak, pengalaman kakak ikut kelas Jepang itu gimana? Pengalaman saya ikut kelas Jepang itu ya, awal-awal itu sulit kayak mengerjakan pelajarannya atau gimana cara menulis huruf Jepangnya itu kan sulit. Tapi kelamaan itu sudah terbiasa. Seru nggak? Pasti seru dong. Serunya gimana? Serunya itu bisa menambah wawasan baru, kata-kata baru, bisa tahu hal tentang Jepang gitu. Terus apa saja program-program di kelas Jepang itu? Boleh saya bantu jawab, Pak? Oke. Boleh Pak. Untuk program-program di kelas Jepang itu ada program 1 untuk program magang, yang kedua untuk persiapan anak-anak untuk kuliah, atau yang ketiga untuk ini yang luar biasa ini, program yang lagi getol-getolnya itu SSW, Specific Skill Work, atau bahasa keren Jepangnya Tokuteki. Jadi kita siapkan anak-anak untuk menghadapi itu semua. Nanti tinggal anak-anak mau milih program yang mana gitu kan. Tinggal kemampuannya anak-anak. Terus apakah ada Japanese Day, hari berkhusus bahasa Jepang? Kalau hari khusus tidak ada, karena apa? Setiap hari kita berlatih menggunakan bahasa Jepang. Jadi setiap hari anak-anak misalnya masuk ke sekolah, masuk ke ruangan kelas, setsure shimasu, keluar ruangan juga setsure shimasu, misalnya minta izin ke toilet, sensei, toilet itemo ii desu ka? Bolehkah saya pergi ke toilet? Itu saya latih menggunakan bahasa Jepang. Atau mungkin sensei, shitsumon shitemo ii desu ka? Bolehkah saya bertanya? Gitu pakai bahasa Jepang. Jadi karena kita tiap hari belajar bahasa Jepang mulai dari jam 8 sampai jam 3. Tidak hanya bahasa Jepang saja, tapi juga pendidikan karakternya juga kita ajari untuk anak. Meskipun nanti pendidikan karakternya sudah terbentuk, itu sederhana sekali. Ketika saya mungkin ada keperluan di luar, anak-anak saya monitor pakai HP, karena setiap hari sudah saya ajari, mereka sudah berjalan dengan sendiri. Alhamdulillah sudah kelihatan karakter. Tanpa ditunggu pun dia sudah bisa berjalan sendiri. Kakak, apa ada harapan atau keinginan gitu setelah mengikuti kelas Jepang, pengen kerja di Jepang? Enggak. Ada. Kalau
saya setelah itu lulus mengikuti kelas Jepang, ingin bekerja di Jepang, ingin menikmati suasana Jepang, ingin jalan-jalan di Jepang, ingin ke Tokyo atau ke Osaka yang tempat-tempat ramai. Oke. Ngomong-ngomong, kakak udah bisa nulis bahasa Jepang belum? Ya, Ada berapa sih kak tulisan bahasa Jepang itu kok kayaknya sulit beda dari tulisan Indonesia ya? ya di Jepang itu mengenal ada 4 grup. Yang pertama katakana ada, hiragana ada, kanji ada, romaji yang biasa dipakai sama orang Indonesia atau orang internasional, biasanya A, B, C, D, E sampai Z itu romaji namanya. Oh oke. Terus di antara 4 tadi yang menurut kakak sulit tuh yang mana? Menurut saya yang paling sulit itu kanji, soalnya gimana ya, nulisnya itu sulit banget, banyak coretan-coretan yang nggak begitu jelas. Oh oke. Terus lebih sulit bahasa untuk berbahasa Jepang atau menulis bahasa Jepang? Kalau sulit itu lebih sulit ngomongnya ya. Kalau ngomong itu sulit banget, kan harus berangkai menyusun kata-kata dulu dan baru diucapkan. Terus kakak udah bisa bahasa Jepang apa belum? Kayak yang bahasa beraktivitas sehari-hari, misalnya mau pergi pamitan sama bapak ibu gitu? Udah, kalau biasa keseharian itu udah, tapi kalau biasa kita kayak itu sulit dimengerti. Gimana sih kak cara kakak untuk meningkatkan kelancaran berbahasa Jepang? Cara saya meningkatkan pelajaran bahasa Jepang itu dengan menonton anime juga bisa, atau membuat cerita dari menggunakan bahasa Jepang. Sakubung, Ya, mengarang. Oh, oke. Terus kakak lebih suka lagu bahasa Indonesia atau lagu bahasa Jepang? Nggak lagu bahasa Jepang. Jadi bisa menambah wawasan gitu ya untuk mendengarkan lagu bahasa Jepang. Kebetulan Mbak, di waktu kita jenuh belajar gitu, biasanya saya setelkan CD itu lagu-lagu Jepang. Lagu-lagu baik lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu yang bisa menggugah semangat anak-anak untuk belajar, untuk memotivasi. Kadang-kadang juga saya video mimas, melihat video tentang Jepang, keindahan Gunung Fuji, terus megahnya kota metropolitan, terus tempat-tempat wisata yang misalnya waktu di Jepang itu waktu Maple, Mbak. Maple itu musim gugur, jadi semua daun-daunan berubah menjadi warna kuning, kemerah-merah, itu luar biasa gitu. Jadi biar anak-anak tuh lebih termotivasi lagi pengen ke Jepang. Karena pengalaman saya waktu di lihat sakura itu apa toh, sampai kok negara Jepang sampai disebut negara sakura. Memang luar biasa karena hampir di sepanjang jalan di pohon sakura. Memang jadi ada identitas tersendiri bagi negara Jepang. Kalau orang menyebut negeri sakura, orang mesti image-nya mesti Jepang, tidak ada negara yang lain. Kalau bilang negara sakura berarti Jepang. Ini biar anak-anak termotivasi lagi untuk pergi ke Jepang, baik kuliah atau kerja apalah. Memang luar biasa di Jepang. Pengalaman saya 3 tahun di Jepang itu luar biasa. Banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak budaya-budaya yang baik seharusnya di negara kita. Hal yang sederhana saja, Mbak, buang sampah itu sampai sedetailnya orang Jepang memikirkannya. Jangankan buang sampah, kalau tempat kita kan di musola ya, kita bisa lihat contoh bagaimana menata sandal kalau kita Jumatan atau apa gitu. Kalau di Jepang rapi, sejak SD itu sudah diajari. Jadi karakternya dia terbentuk. Makanya anak-anak biar untuk mengusir kejenuhan waktu belajar bahasa, biasanya saya video mimas, itu melihat video untuk menggugah semangat. Wah, ternyata kelas Jepang di SMK Model keren sekali. Semoga sukses ya Pak. Oke, Time Lovers, banyak sekali info menarik tentang kelas Jepang ini. Ikuti terus Time Podcast spesial pelajar ya. Sampai jumpa and see you.